Kita sudah sampaikan ada at-targhibu fil ghusli yaumal jum'ati. Mandi Jumat. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi, qala, beliau bersabda, innal ghusla yaumal jum'ati la yasullu al khataya min usuli sya'ri istilalan. Mandi Jumat. Sudah kami terjelaskan pada pertemuan yang lalu, Jumat karena adanya perkumpulan. Maka semakin dekat dengan saat berangkat ke masjid semakin bagus. Supaya semakin lebih bersih. Karena tujuannya kita akan berkumpul dengan orang, hendaknya kita jangan mengganggu mereka dengan aroma yang tidak baik dari kita. Bahkan dianjurkan setiap perkumpulan kita harus bisa menjaga kebersihan kita. Termasuk sholat Jumat, mandi Jumat. Kabar gembira bahwasanya kalau orang mandi Jumat ini akan menjadi sebab diampuni. Khotoya, kesalahan-kesalahan itu akan dicabut, dibersihkan seperti dari usul sya'ar istilalan sampai ke, maksudnya benar-benar sampai usul sya'ar itu sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Bukan sekedar dijahit, sampai bersih sebersih-bersihnya. Maksudnya akan saya bersihkan sampai tak kuliti, kira-kira gitu. Itu adalah gambaran tentang keutamaan. Hanya tentang riwayat hadis ini ulama berbeda pendapat, biarpun setelah itu Imam Ibn Hajar al-Asqalani merawahu at-Tabrani warwatuh thiqat, mengatakan bahasa perawinya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Selagi untuk fadha'il amal, oke lah, bismillah. Jadi ayo jangan lupa untuk mandi Jumat. Dan cara mandi Jumat adalah seperti mandi besar. Mengguyur air ke seluruh badan kita, itu kesunahannya. Tentunya setelah itu dikasih aroma-aroma wangi, sabun, sampo, dan seterusnya. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari baginda Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat adalah wajib bagi orang dewasa. Wasiwakun, dan juga nanti, dan juga dianjurkan bersiwak. Wa yamassu minat tibi ma qadara alaihi, kemudian pakai minyak wangi. Lah ini kok kalimat wajib nih apa ini? Duh, saya tidak pernah mandi, ini bagaimana lah? Kalau membaca hadis nggak boleh hanya satu hadis kemudian langsung kita ambil kemudian kita fatwakan. Nah, di dalam hal ini ada cerita Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika ada ke masjid, tidak mandi Jumat dan tidak disalahkan oleh para sahabat Nabi. Kemudian juga ada riwayat dari baginda Nabi, man tawaddu'a fa biha wa ni'mat. Wa man taghassala bil husli wa man taghassala fal ghusl afdal. Dalam riwayat Nabi menyebutkan bahwasanya yang datang dengan wudhu saja sudah bagus, tapi kalau mandi itu lebih bagus. Lebih bagus berarti bukan sebuah kewajiban. Jadi para ulama itu mengumpulkan dalil-dalil, setelah dikumpulkan dijajar, disimpulkan setelah itu. Sehingga jumhur ulama 4 madhab mengatakan bahwa mandi Jumat adalah sunnah. Lalu bagaimana tentang ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin? Wajib di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat, gitu dikatakan oleh para ulama. Jumhur 4 madhab. Cuma di sana memang ada ulama yang mengatakan mandi Jumat adalah wajib. Itu dari kaum Zahiri, madhab Zahiri. Ibnu Hazm mengatakan mandi Jumat adalah wajib berdasarkan hadis ini. Kenapa pakai? Ini sangat jelas menurutnya. Paling tidak dengan perbedaan pendapat semacam ini begitu pentingnya mandi. Sampai ada 2 pendapat. Jumhur 4 madhab mengatakan sunnah, madhab Zahiri adalah wajib. Berarti begitu kuatnya kesunahan mandi Jumat. Baik, paling tidak kita pahami dari sisi itu. Jangan sampai ke masjid tidak mandi. Biar wangi, biar harum, biar bersih. Sunnah. Wa Nabi bin Wa'ad rawahu Muslim wa khairu. Wa Ali bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza yaumu 'idin ja'alallahu lil muslimin, ini hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Faman ja'al jum'ata, barang siapa mendatangi salat Jumat, falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Wa in kana indau tibun falyamassa minhu, kalau punya minyak wangi pakai minyak wangi. Pendidikan indah dari Nabi. Waalaikum bisiwaki, hendaknya kalian juga menggunakan siwak. Artinya bukan sekedar jasad yang kita bersihkan, tapi di dalam mulut kita hendaknya juga bersih.
Wangi di badan, waktu ngomong tak taunya aromanya beda. Baik. Ini. Kemudian satu lagi hadis at-tarhib tabkiri ilal jum'ati. Hadis tentang himbauan agar kita bergegas sholat Jumat, pergi ke masjid yang lebih awal, lebih bagus tentunya. Berarti lebih lama di masjid. Lebih lama menghindarkan hiruk pikuk dunia. Wa man jaa'a fi man yata'akhkhar 'anit tabkiri min ghairi 'udhrin. Kemudian juga berita tentang orang yang terlambat enggak pakai uzur. Nah, ini gimana ceritanya ini? An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Man ihtasala yaumal jumu'ati." Barang siapa mandi di hari Jumat, ghuslal janabati, cara mandinya, mandi Jumat ini keterangannya. Cara mandinya gimana sih? Yaitu seperti caranya mandi junub. Artinya sekujur tubuh yang diguyur. Bukan mandi, jadi sama kepala-kepalanya juga diguyur. Seperti mandi junub. Tumarroha fis sa'atil ula, kemudian datang di jam pertama. Bahkan nama qarraba badanatan, seolah-olah menyembelih onta. Marroha fis sa'ati tsaniyati, barang siapa yang datang di hari berikutnya, di jam berikutnya. Bahkan nama qarraba badanatan, seolah qarraba qartan, seolah-olah menyembelih korban sapi. Marroha fis sa'ati tsalitsati, barang siapa yang datang di jam yang ketiga. Bahkan nama qarraba kabshan aqran, seolah dia menyembelih kambing yang sudah bertanduk, kambing tua, kambing gede. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, yang datang di jam keempat, fa ka'annama qarraba dajajatan, yang belakang ini seolah-olah nyembelih ayam. Sudah mulai enggak enak ini. Ayam masih. Wa man raha fi sa'atil khamisati, dan yang kelima, yang paling bontot, paling terakhir, ka'annama qarraba baitatan, seolah-olah dia berkorban telur. Wa idza kharajal imamu hadratil, kalau sudah imam datang, malaikat pun ikut mendengar, sudah tidak dicatat lagi sebagai amal tambahan. Tetap mendapatkan pahala salat Jumat iya, tapi pahala keutamaan tadi sudah tidak, karena malaikat sudah tidak membuka lagi catatan. Malaikat juga ikut mendengar khutbah. Yastami'una dzikra, juga ikut mendengar zikir-zikir, dimaknai di sini adalah khutbah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lah sekarang jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu apa? Ulama berbeda pendapat. Jam pertama adalah ada yang mengatakan ada setelah sholat duha. Awal sholat duha, setelah matahari terbit, kemudian qadra ramhin, setinggi tombak, itulah jam pertama. Sampai ada mengatakan dari sholat subuh di masjid. Oh, enggak. Karena itu belum masuk hari siang. Hari siangnya. Ya, ada berbeda. Jadi mulai pagi, habis sholat duha dia berangkat. Sholat duhanya diawalkan. Setelah matahari terbit, meninggi sedikit, sholat duha baru pergi. Itu mendapatkan onta. Kemudian dia datang setelahnya. Setelahnya. Terakhir adalah beberapa detik sebelum imam berdiri. Kalau sudah imam berdiri, ditutup. Tidak ada catatan amal tambahan ini tadi. Tidak ada amal tambahan kedatangan. Tapi amal sholat Jumat tetap ada yang mencatatnya. Ini adalah pencatatan khusus dan harus kita imani. Kita percaya itu adanya malaikat mencatat khusus. Maka dari itu ya sebisa mungkin. Tapi sebetulnya ini adalah keutamaan ya yang harus kita percayai, kemudian juga kita berusaha. Kemudian di sana kan ada yang terpenting nanti setelah itu adalah sesibuk apapun kita jangan sampai tidak sholat Jumat. Tapi di sini ada hukumnya, siapakah orang yang tidak wajib sholat Jumat, insya Allah nanti kami hadirkan dalam bab fikihnya. Supaya kita tidak memaksa orang yang tidak wajib Jumatan sehingga dia merasa berdosa terus karena dia tidak Jumatan. Padahal memang dia tidak wajib Jumat. Jadi memahamkan kalau dia tidak wajib Jumat itu lebih bagus daripada membiarkan dia terus merasa melanggar Allah terus. Berarti kurang ajar terus dia kepada Allah. Akhirnya menjadi biasa melakukan keharaman. Maka nanti akan kami hadirkan pembahasan, kalau sudah selesai pembahasan tentang Jumat, kita masuk bab fikih sholat Jumat singkat, supaya tahu siapakah orang yang tidak wajib Jumat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.